nggak bisa dengerin full hari ini ya. Oke, jadi kita sambung mengenai Oke, kita lanjutkan. Ini mengenai jenis vaksin. Jadi ada beberapa jenis vaksin seperti tadi antibiotik ada banyak jenis. Nah, ini vaksin juga ada banyak jenis. Yang pertama adalah vaksin mati atau inactive vaksin. Vaksin mati itu maksudnya seperti apa? Sebentar. Ya, ini. Ya, vaksin mati itu adalah vaksin yang mengandung virus yang sudah dihancurkan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia sehingga mati dan tidak aktif. Jadi virusnya itu bukan dilemahkan, tapi benar-benar dimatikan. Dan kita ambil komponen tubuhnya, yang mana kita yakini bahwa memang komponen ini cukup untuk merangsang sistem imun dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi si virusnya itu tetap utuh, tidak dipotong-potong, tapi virusnya tidak bisa berkembang biak, gitu ya. Jadi biasanya penggunaan virus mati sebagai isi dari vaksin itu membutuhkan beberapa dosis dalam rangka meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena umumnya vaksin dari jenis vaksin mati ini akan memproduksi respon imun yang lebih rendah dibandingkan vaksin hidup. Jadi karena virusnya ini sudah dibuat, virus ini kan makhluk hidup yang gimana ya? Maksudnya tidak hidup, saya bisa bilang seperti itu ya. Ketika dia tidak di dalam tubuh inang, dia itu mati. Dia kayak benda mati gitu. Tapi ketika dalam tubuh inang, dia akan hidup seperti itu ya. Jadi bahasanya mungkin vaksin mati ini lebih menggambarkan bahwa si virusnya itu dalam keadaan dorman, dalam keadaan tidak bisa bereproduksi seperti itu ya. Jadi karena memang dia nggak bisa mati gitu ya. Nah, karena dia dalam keadaan dorman, bisa jadi struktur tubuhnya akan sedikit berbeda dibandingkan pada saat aktif, sehingga respon imun yang terbentuk dengan menggunakan vaksin mati ini lebih rendah dibandingkan vaksin hidup. Contohnya adalah vaksin polio, DPT, dan flu merupakan jenis-jenis dari vaksin mati. Vaksin mati ini berpotensi menyebabkan ruam atau demam setelah suntikan, tetapi efek samping ini tergolong normal gitu ya, karena memang vaksin mati ini akan memunculkan respon imun yang cukup rendah. Oleh sebab itu, pada kasus misalkan polio pada anak-anak, itu biasanya mereka akan mendapatkan vaksin beberapa kali. Kemudian kerugian penggunaan vaksin mati. Yang pertama, si peneliti yang membuat vaksin harus benar-benar yakin bahwa virusnya sudah diinaktivasi gitu ya, karena biasanya jenis-jenis virus yang yang dikembangkan vaksin matinya itu adalah jenis virus-virus yang virulen atau berbahaya. Kemudian harus parenteral, tidak bisa peroral atau intrasnasal. Jadi maksudnya biasanya disuntik gitu ya, nggak bisa melalui oral, karena kalau melalui oral dia akan masuk ke dalam sistem pencernaan dulu. Kemudian perlu direvaksinasi atau disuntik ulang setiap tahun, karena kekebalannya hanya terbatas, biasanya umum 1 tahun aja. Makanya kalau pada kasus flu, biasanya itu memang di Eropa, setahu saya, itu masyarakat akan imunisasi per tahun, khususnya pada orang-orang yang memang lebih sensitif. Kemudian daya proteksinya cukup kurang, karena tidak memberikan efek seperti pada infeksi yang alami. Kemudian yang kedua, yaitu vaksin hidup atau live attenuated vaccine. Itu adalah vaksin yang dilemahkan, tapi tidak diinaktivasi atau dihancurkan. Ya, jadi cuma dilemahkan saja. Biasanya virus ini, misalkan COVID lah misalnya, tapi belum ada sih vaksin tipe ini gitu ya. COVID, dia itu kan virulennya itu pada spike-nya, pada mahkota-mahkotanya. Jadi bisa saja mahkotanya dirusak sehingga dia tidak aktif seperti itu ya. Jadi dia tetap masih hidup tapi dia menjadi lemah. Nah, ini biasanya virus yang disuntikan tidak akan menyebabkan sakit atau tidak ada kipi biasanya, tapi dapat berkembang biak untuk memunculkan respon imun. Jadi, meskipun tidak memberikan efek samping, tapi dia bisa memberikan respon imun yang baik. Dan umumnya vaksin hidup ini akan memberikan kekebalan yang lebih kuat dibandingkan vaksin mati dan bisa bahkan memberikan kekebalan seumur hidup.
Tapi penggunaan vaksin hidup ini sebaiknya tidak diberikan kepada orang-orang dengan gangguan sistem imun, seperti orang-orang yang mengalami ODHA, ini yang AIDS ya, atau sedang menjalani kemoterapi, atau orang-orang dengan resiko tinggi, seperti orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu. Contohnya adalah vaksin MMR, BCG, cacar air, dan vaksin flu ya. Jadi memang flu tuh banyak sekali tipenya ya. Jadi ada flu yang menggunakan vaksin hidup, ada flu yang menggunakan vaksin mati, tergantung pada tipe flu-nya. Nah, biasanya sebelum diberikan, vaksin-vaksin ini disimpan dalam lemari pendingin khusus agar tetap hidup. Namanya juga makhluk hidup kan, karena di sini kita menggunakan virus yang hidup tapi lemah, kita harus memastikan bahwa virus tadi dalam keadaan hidup ketika diinjeksikan, sehingga harus disimpan atau ditransportasikan dalam lemari pendingin. Nah, seringkali jenis vaksin seperti ini, walaupun efektivitasnya lebih baik, itu akan lebih susah untuk dikirim ke daerah-daerah yang tidak punya fasilitas pendukung yang memadai, seperti kulkas dan sebagainya. Kalau saya tidak salah, itu juga menjadi alasan kenapa pemerintah Indonesia itu memilih Sinovac sebagai vaksin nasional ya, karena memang Sinovac itu tidak membutuhkan perlakuan khusus dalam proses penyimpanan dan transportasi. Makanya vaksin seperti Pfizer, Moderna itu hanya tersedia di kota-kota besar. Kayak di Pontianak itu ada, tapi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin di Kapuas Hulu susah untuk dapat Pfizer atau Moderna gitu, karena salah satu faktornya adalah lemari pendingin. Tapi mungkin dengan teknologi pesawat kan nyampe lah, misalnya kirim vaksin seperti itu ya. Jadi memang, tapi mungkin kalau misalnya kita kayak pergi ke daerah-daerah kampung-kampung ya agak susah gitu ya, karena memang daerah kampung kan kalau kayak di Kapuas Hulu tuh benar-benar jauh, benar-benar di kampung gitu ya. Jadi itulah plus minus dalam memilih vaksin biasanya ya, ada pertimbangan ke sana. Kemudian keuntungan menggunakan vaksin hidup akan menyerupai infeksi alami karena memang yang kita suntikan adalah virus hidup, dan kekebalan yang diberikan akan lebih lama dan bahkan bisa bertahan seumur hidup. Dia bisa diberikan tidak hanya dalam bentuk injeksi, tapi juga bisa dalam bentuk spray atau oral. Kerugiannya banyak kontradiksi karena kita menginjeksikan suatu virus yang masih hidup, sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa virus tadi itu ya aman untuk si pasien gitu ya. Yang kedua, kita harus benar-benar yakin dia sudah lemah. Yang ketiga, ada itu tadi kekhawatiran bahwa ketika sudah lemah di laboratorium, ternyata pas masuk ke dalam tubuh kita malah jadi kuat lagi, jadi virulen lagi gitu ya. Jadi memang ada kekhawatiran-kekhawatiran dari si penggunaan vaksin, walaupun saya yakin seorang peneliti yang baik itu pasti sudah melakukan berbagai jenis tes sebelum vaksin bisa dirilis. Karena setahu saya, kalau untuk pembuatan obat atau vaksin itu membutuhkan waktu 8 hingga berapa belas tahun gitu ya. Jadi kayak COVID sekarang ini, termasuk vaksin yang sangat cepat dalam sejarah bisa dikembangkan kurang dari 1 tahun. Kemudian vaksin ketiga, vaksin toksoid. Nah, ini mungkin vaksin yang kita jarang dengar ya, tapi ada. Vaksin toksoid itu adalah vaksin yang berguna untuk menghasilkan kekebalan tubuh guna menghalau dampak buruk dari racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu. Jadi, dia itu misalkan pada jenis bakteri tertentu, dia menempel dan dia mengeluarkan toksin, ya. Botulinum kalau saya nggak salah. Itu dia mengeluarkan toksin. Nah, jadi toksinnya ini yang beracun. Kadang kita bisa membunuh bakterinya dengan menggunakan antibiotik, tetapi racunnya sudah keburu banyak, misalkan seperti itu. Jadi bisa juga vaksin diberikan untuk menghilangkan toksin-toksin itu tadi. Nah, makanya saya bilang tadi, vaksin itu umumnya untuk virus, tapi juga berkembang untuk banyak jenis penyakit. Misalkan pada kasus ini, vaksin toksoid bisa digunakan untuk toksin dari bakteri, gitu ya. Nah, dengan menghasilkan zat yang mirip racun, jadi di sini itu toksoid di sini adalah zat yang dalam
jumlah besar ya jadi racun juga bagi tubuh kita, sama kayak obat ya. Obat itu kan sebenarnya racun yang terkontrol gitu ya. Jadi toksoid juga seperti itu, diolah dan kemudian diberikan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita sehingga mampu membunuh atau menghancurkan efek samping dari si racun. Contohnya adalah vaksin toksoid pada tetanus toksoid. Jadi pada kasus tetanus, misal tetanus itu kan bikin kejang ya, kejang pada sistem saraf dan otot. Jadi dan tetanus itu disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi ketika seseorang datang ke rumah sakit kejang-kejang, kalau kita suntik antibiotik itu butuh waktu, baru bisa bekerja si antibiotik, sehingga biasanya diberikan vaksin toksoid dulu untuk menghalau racunnya, sehingga kejang-kejang tadi bisa hilang, baru ditreatment dengan menggunakan antibiotik, seperti itu ya. Kemudian vaksin biosintetik itu adalah vaksin yang dia mengandung antigen, mengandung bagian tubuh dari si virus yang diproduksi secara khusus hingga menyerupai struktur protein dari bagian tubuh si virus. Jadi dia sintetis buatan. Contohnya yang sekarang ini, Moderna, dia adalah mRNA. Dia itu sekarang kan teknologi makin maju ya, jadi kita bisa mengetahui struktur dari tubuh, misalkan tubuh si COVID, dia punya struktur RNA-nya seperti apa sih, itu dibikin di lab. Nah, jadi bukan kita menternakkan si virus COVID, terus kita ambil bagian tubuhnya, tidak. Tapi kita tahu bagaimana membuatnya, dan kita buat di lab. Itu vaksin biosintetik, dibuat ya, biologi sintetik. Kandungan utamanya itu macam-macam. Intinya di sini adalah dia mengandung berbagai jenis zat yang bisa meningkatkan atau memperlancar efektivitas dari si vaksin, menstabilkannya juga, serta dia membuat si vaksin biosintetik ini jauh lebih stabil dibandingkan vaksin hidup misalkan, gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam label, misalkan Moderna contohnya ada kandungannya mengandung A, B, C, D, E, terkadang ya tidak semuanya ada di dalam vaksinnya beneran, tetapi dia misalkan hanya digunakan pada proses pembuatannya saja. Contohnya nih, kita sering dengar ya, kalau nggak salah saya itu AstraZeneca ya, itu ada beberapa pihak yang menolak penggunaan AstraZeneca karena ada unsur babi di situ ya. Karena dalam Islam memang kita tidak boleh menggunakan vaksin-vaksin yang ada unsur babi-babinya seperti itu. Nah, saya tidak tahu terkait dengan vaksin Sinovac, Pfizer dan sebagainya, tetapi yang saya tahu beberapa jenis vaksin itu prosesnya membutuhkan enzim setahu saya yang dari babi, tetapi di dalam vaksinnya tidak ada babi sama sekali karena enzim itu ketika selesai bekerja dia sudah hilang. Nah, jadi memang terkait dengan halal dan haram penggunaan vaksin, di mana di Indonesia masih menjadi polemik ya, itu kita harus benar-benar bertanya pada ahli yang memang risetnya sangat terkait dengan vaksin dan orang yang benar-benar mengerti fikih agama gitu ya. Jadi karena memang ini teknologi baru, teknologi vaksin, dan memang harus ditelaah dengan sangat dalam seperti itu ya. Terutama pada proses produksi vaksin biosintetik. Oke. Kemudian ada lagi vaksin monovalen dan vaksin polivalen. Mono itu satu, poli itu banyak gitu ya. Nah, vaksin monovalen itu artinya satu vaksin satu penyakit. Kalau kita kena hepatitis A, maka yang disuntikan satu vaksin hepatitis A, tok selesai. Kayak sekarang COVID. COVID yang diinjeksikan vaksin COVID, hanya itu. Kalau vaksin polivalen, dia mengandung lebih dari satu jenis vaksin untuk beberapa jenis penyakit. Contohnya, DPT, ini, MMR, measles, mumps, dan rubella ya. Itu mengandung 3 jenis penyakit. Vaksinnya itu untuk vaksin campak atau measles, kemudian mumps atau gondongan, dan vaksin untuk rubella. Nah, tapi kalau pada COVID dia cuma satu, vaksin COVID seperti itu ya. Contoh lainnya adalah vaksin
DTWP atau DTaP, vaksin ini kombinasi untuk penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi sekalian dalam satu suntikan, gitu ya. Ada lagi vaksin DTaP, hepatitis B dan polio, di mana ini adalah gabungan untuk penyakit DPT, hepatitis B dan polio dan sebagainya. Jadi memang ini digabung ya. Jadi kita sekali suntik untuk beberapa jenis penyakit sekaligus. Keuntungannya, yang pertama, mengurangi jumlah suntikan. Nah, jadi dengan multi vaksin tadi, bayi yang misalkan, kan kasihan ya bayi sering disuntik. Misalkan bayi harus disuntik 10 kali nih, tapi karena kita punya vaksin polivalen, akhirnya kita bisa menyuntikkan, menginjeksi si bayi hanya 2-3 kali saja. Karena dalam satu vaksin sudah mengandung beberapa jenis vaksin untuk beberapa penyakit. Kemudian meningkatkan kepatuhan jadwal vaksin. Nah, bayangkan kalau misalkan kita harus vaksin 10 kali dalam 1 tahun. Bisa jadi kita tuh lupa, terus males datang, apalagi kalau tempatnya jauh gitu ya, di puskesmas, sementara kita tinggalnya jauh dari puskesmas. Nah, jadi dengan adanya vaksin polivalen, sekali injek bisa banyak yang dapat, orang akan lebih patuh, karena sekali datang dapat banyak seperti itu. Efisien dan ergonomis bagi orang tua dan juga bagi rumah sakit dan dokter vaksinator, jadi tidak perlulah puskesmas mengadakan vaksinasi secara berulang-ulang seperti itu. Cukup setahun 1 atau 2 kali, tapi bisa mencakup beberapa jenis vaksin sekaligus dan memudahkan proses transportasi, rantai dingin, dan ruang penyimpanan. Dalam satu vaksin, kita bisa menggunakannya untuk banyak penyakit, sehingga kita akan lebih mudah dalam mengirimkan dan menyimpannya. Kemudian vaksin untuk orang dewasa dan orang-orang usia lanjut, yang direkomendasikan misalnya adalah vaksin hepatitis A dan hepatitis B, vaksin demam tipes. Nah, tipes ini kan bakteri ya, Salmonella typhi sebenarnya ini, tapi ada vaksinnya loh ternyata. Dia itu bakteri yang hidup di dalam usus. Nah, biasanya dia itu kalau orang udah kena tipes kan cenderung akan suka kambuhan ya kalau dia lagi capek atau imunnya lagi turun. Nah, biasanya kalau dia semakin tua, ada saran yaitu disuntik vaksin tipes gitu ya. Kemudian vaksin varicella, vaksin flu, dan vaksin pneumonia. Vaksin bayi dan anak, contohnya ini banyak ya, MMR yang paling sering kita dengar, polio gitu kan, hepatitis, pneumonia, varicella, rabies, dan sebagainya gitu. Oke, sampai di sini perkuliahan kita pada hari ini.